apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya kemudian akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang husnul khatimah dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita khawatirkan kapan waktunya. Tidak perlu kita khawatirkan kapan terjadinya. Kita orang yang beriman melihat kematian itu antara harapan dengan takut. Ya, tidak boleh terlalu harap, tidak boleh terlalu takut. Tidak boleh terlalu pede, tidak perlu terlalu takut. Kadang-kadang ada orang ketika menuju kepada kematian ketakutan. Boleh. Takut itu bagian dari fitrah. Kita menuju kematian takut. Karena ingat dosa kita, karena kita ingat kemaksiatan kita, akhirnya timbul rasa takut. Itu hal yang wajar. Saat saya takut kematian. Bukankah saya juga takut kematian juga? Kenapa manusia beriman kadang takut ketika melihat kematian? Karena kematian itu adalah akan menghentikan laju ketaatan kita dan tidak bisa membuka kembali pintu tobat kita. Dan kita teringat dengan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, tobat kita yang belum tentu menjadi tobatan nasuha. Makanya maaf ya, jangan kemudian kita menyombongkan diri. Janganlah kemudian kita menyombongkan diri kita. Lalu kemudian kita merasa bahwasanya saya nggak takut kematian. Enggak, kadang-kadang takut itu hal yang lumrah. Tapi ketakutan kita kepada kematian itu tidak boleh mengalahkan harapan. Bahwasanya kematian itu tetap merupakan sesuatu yang baik. Di mana kita pada kematian itu akan bertemu dengan zat yang mencintai kita lebih besar daripada ibu yang mencintai kita. Kita ini kan pulang sama Allah. Dan Allah itu mencintai kita lebih besar daripada cintanya ibu kepada kita. Kalau kita akan pulang dari perjalanan panjang, akan ke rumah ibu kita setelah sekian tahun tidak berjumpa, walaupun kita tahu kita banyak dosa, walaupun kita tahu kita banyak kesalahan sama ibu kita, belum bisa memberikan waktu, belum bisa ngasih nafkah yang terbaik sama ibu kita. Tapi yang namanya kita pulang kepada ibu itu pasti senang. Kenapa? Kita tahu kasih sayangnya ibu lebih besar daripada kekurangan kita selaku anak. Itu baru ibu. Lah kematian itu tidak boleh disikapi dengan sikap takut berlebihan. Karena bagaimanapun kita akan pulang kepada Allah. Yang sifat rahmannya, sifat rahimnya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita antara harapan dan takut. Kadang takut, kadang kita senang melihat kematian. Kadang senang digantikan rasa takut. Kadang takut digantikan rasa senang. Lalu kemudian itulah yang menjadikan kita melihat bagaimana proses kematian kita. Setelah kita mengetahui bagaimana kemudian proses kita melihat kematian, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita apa saja langkah-langkah yang harus diikhtiarkan. Apa saja langkah-langkah yang kemudian perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan beberapa poin-poin yang bisa kita jadikan referensi supaya kita tidak terputus referensi kita. Apa sih yang harus kita kerjakan supaya kita layak mendapatkan deretan limited edition orang yang mendapatkan husnul khatimah. Semua dari kita berusaha. Dan kita tidak usah menilai kematian orang ya. Kalau kita lihat kematian orang apapun itu sudahlah. Tutup dengan sebuah kata ya semoga dia mendapatkan kebaikan sudah. Jangan suka nyinyir mengomentari kematian orang. Karena bisa jadi dia melakukan satu amal yang tidak kita ketahui. Lalu amal itu diterima oleh Allah. Ini penting saya sampaikan walaupun agak sedikit keluar dari tema. Nah, maka kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang kemudian kita kerjakan menuju kepada kematian? Untuk kemudian mempersiapkan setiap langkah-langkah kaki kita supaya anak tangganya itu anak tangga yang benar dan kita tidak terperosok. Karena ilmu adalah pelita memberikan kepada kita cahaya. Mana anak tangga yang harus kita tapak sampai kemudian kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita. Syarat mutlak yang pertama mendapatkan husnul khatimah itu harus betul-betul dalam kondisi beriman. Lalu tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan dan kekufuran. Siapapun yang berani di dalam kehidupannya, dia mencampurkan kesyirikan dan kekufuran, maka dia telah membakar tiket yang bisa memantaskan dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena husnul khatimah diharamkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah dalam kehidupan iman mereka. Inilah hal yang paling penting. Karena membicarakan tentang husnul khatimah itu yang paling pokok basicnya itu adalah keimanan.
Makanya siapapun yang mereka mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan, maka sesungguhnya mereka jauh api dari panggangnya, dari kematian pada husnul khotimahnya. Makanya saya pernah menjumpai ada satu kisah nyata, ada seseorang yang dia melakukan kesyirikan pada benda-benda yang dia kultuskan. Lalu dia meyakini benda-benda itu memiliki kekuatan-kekuatan magic dan mistik. Pada saat ketika beliau mendapatkan sakratul maut, begitu beratnya beliau mendapatkan sakratul maut, dan seakan-akan nyawanya itu ditarik dikit-dikit pada proses sakratul mautnya itu. Sampai kemudian ada ustadz yang kemudian mencoba membantu. Kenapa ini sakratul mautnya berat? Seakan-akan sedikit demi sedikit tidak mati-mati gitu. Padahal kita paham puncak rasa sakit yang pernah diderita manusia itu puncak rasa sakit yang pernah dialami manusia ketika sakratul maut. Puncak rasa sakit itu ya sakratul maut. Makanya orang kenapa ketika sakratul maut itu diem? Kenapa orang ketika sakratul maut itu tidak teriak-teriak? Karena rasa sakitnya sudah melemahkan semua sendi syarafnya sampai sendi syaraf tidak bisa memberikan perintah kepada otak, otak tidak bisa memberikan perintah kepada mulut untuk berteriak. Itulah yang dinamakan sakratul maut. Puncak rasa sakit manusia itu sakratul maut. Paling sakit. Puncaknya dari sakratul maut itu kalau sudah kemudian falaula idza balagatil hulqum, kalau sudah ngelewatin tenggorokan gitu. Itu puncak rasa sakitnya. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya puncak rasa sakit sudah sedemikian kuatnya dirasakan manusia ketika sakratul maut. Ada orang-orang yang sakratul mautnya itu dalam kondisi yang berat betul. Ditambah sampai lamanya dia sakratul maut itu, dan para ulama menyampaikan ditimpakan sakratul maut yang panjang kepada mereka yang berbuat kesyirikan. Makanya ketika fulan tadi, bapak tadi, ketika akhirnya beliau sakratul mautnya lama gitu, ada ustadz kemudian menyarankan ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Keluarganya menceritakan tentang kebiasaan bapak ini. Sampai akhirnya barang-barang itu dikumpulkan, lalu kemudian dihancurkan, dan setelah itu bapak itu meninggal. Walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di lisannya. Inilah yang menjadikan kita paham betul. Keimanan itu merupakan salah satu syarat sah untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena selalu saya menyampaikan tadi, pagi jam 10 saya menyampaikan, Allah itu tidak hanya meminta yang baik dari kita, tapi Allah itu meminta yang benar. Dan kebenaran itu barometernya dengan kekuatan tauhid ketika kita memurnikan hidup kita dan ibadah kita hanya kepada Allah dan tidak menjadikan kita bersyarikat dan mendatangkan tandingan bagi Allah di dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu mengharamkan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Kesyirikan itu mewajibkan pelakunya itu mendapatkan adab kubur, dan kesyirikan itu ketika dibawa sampai mati mewajibkan pelakunya untuk masuk ke neraka ketika Allah tidak akan mengangkat dia dari neraka karena surga itu diharamkan oleh Allah dari mereka yang berbuat syirik. Makanya menjaga iman itu merupakan perkara yang paling hak. Karena kedudukan iman kepada Allah itu syarat mutlak di dalam mendapatkan kematian husnul khatimah. Dia sebagaimana surat Al-Fatihah di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Bukankah dalam sholat kita sepakat siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya itu tidak diterima? Walaupun dia khusyuk, tapi kalau sengaja dia meninggalkan Al-Fatihah, walaupun sholatnya nangis sekalipun, dia tidak akan diterima sholatnya. Karena itu syarat sah. Rukun dia. Rukun itu malah, rukun itu sesuatu yang apabila tiada pahalanya. Maka sama, mendapatkan husnul khatimah, kata penutup yang indah, itu tidak akan diperoleh sama seseorang yang mereka itu memecah hatinya, berselingkuh hatinya dalam keimanannya ketika dia mendatangkan tandingan bagi Allah ketika berbuat kesyirikan. Makanya pertama kali yang kita evaluasi dalam kehidupan kita, ketika kita sedang merencanakan sebuah gerbang indah yang menjadi tempat garis start kita menuju kepada kehidupan di akhirat. Demi Allah ya, kehidupan di akhirat yang dimulai dengan kematian tidak akan pernah menyapa dengan keindahan bagi mereka yang telah berani melakukan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah. Dan sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika hal itu dibawa sampai mati. Itu adalah kesyirikan. Allah itu meminta yang baik dan benar. Bukan hanya meminta yang benar. Bukan hanya meminta yang baik. Tidak bisa kita mengatakan, sudahlah yang penting jadi orang itu baik.
masalah ibadah udah nggak apa-apa kayak apapun. Yang penting itu kita itu baik aja. Tidak bisa. Allah itu meminta yang baik dan benar. Bukankah guru SD ketika dulu ngasih ujian kepada kita, guru SD itu memberikan perintah, jawablah dengan jawaban yang baik dan benar. Baik itu diukur dengan akhlak kita, bagaimana kita kepada sesama manusia. Benar itu barometernya adalah bagaimana iman kita. Ketika iman ini tidak tercampur dengan kesyirikan. Makanya kalau kita kemudian membedah masalah yang pertama, maka ketika kita membedah yang pertama, kemudian ada yang bertanya, gimana Ustaz saya menjaga iman saya supaya tidak tercampur kesyirikan? Itulah pentingnya ilmu. Inilah yang kemudian menjadikan kita harus mengetahui betul tentang keimanan. Apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, apa itu akidah salimah, akidah yang benar pada kehidupan kita. Karena, sekali lagi, mustahil seseorang itu akan mendapatkan kematian husnul khatimah kalau dia tidak betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kenapa orang ketika di ujung kehidupannya, ketika merasakan sakaratul maut, apa kewajiban kepada keluarga yang tersisa dan masih sehat? Maka kewajiban yang tersisa pada saat itu adalah ketika kita yang hidup mentalkin dengan ucapan La ilaha illallah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Lakinu ala mautakum La ilaha illallah. Talkin itu. Orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan La ilaha illallah. Kenapa kok talqinnya La ilaha illallah? Supaya betul-betul memantapkan orang itu ketika akan meninggal dunia, tidak ada ilah yang berhak disembah pada kehidupannya. Sampai tarikan nafas yang terakhir, sampai ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, kecuali dia mengimani bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Karena sesungguhnya setan, iblis, tidak akan berhenti untuk menggelincirkan manusia. Bahkan ketika seseorang akan meninggal dunia dalam sakaratul maut, setan itu datang. Tapi kita tidak merasa, bagi yang masih sehat dan masih hidup ini tidak merasa. Yang bisa merasakan itu orang yang akan meninggal dunia. Setan akan datang dan kemudian mencoba untuk memurtadkan dia supaya dia keluar dari agama Allah pada detik-detik yang terakhir. Yang disebut dengan, ini adalah last battle-nya. Ya. Makanya kemudian kita dapati kisah nyata, bagaimana seorang Imam Ahmad ketika beliau pernah dalam kondisi sakit berat, di mana sakitnya ini berujung pada akhir kehidupan beliau dengan sakaratul maut dan meninggal dunia. Ketika sakit yang berat itu, maka beliau itu berkata, pergilah kamu. Sampai anaknya berkata, apa yang kamu rasakan wahai bapakku sampai kamu mengusir seseorang? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, kemudian berkata, datang kepadaku setan dalam bentuk makhluk. Dari sebelah kanan dan sebelah kiriku. Yang sebelah kanan mengatakan kepadaku, masuklah kamu ke Yahudi, kamu akan selamat. Datang setan dari sebelah kiriku dan mengatakan, masuklah kamu kepada Nasara supaya kamu itu selamat. Dan aku usir mereka. Saya ketika membaca riwayat bagaimana historinya seorang Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, saya langsung teringat dan langsung mengkaitkan dengan hadis Nabi. Kenapa orang yang akan meninggal dunia disuruh membacakan talqin? Karena betul-betul kita harus menjaga imannya dia, supaya imannya itu tidak tergadaikan. Supaya imannya tidak sampai tergelincir. Karena tidak ada yang diinginkan setan itu kecuali adalah tergelincirnya manusia di akhir kehidupan. Karena mereka tahu, selama masih ada keimanan, maka peluang untuk masuk surga itu masih ada. Selama masih ada tauhid, maka mereka itu akan tetap masuk surga. Walaupun mungkin ada di antara orang yang bertauhid dosanya banyak. Tapi satu waktu dia akan memasuki surga. Nah, ini yang menjadikan kita mengerti. Betul. Inilah yang pertama. Jadi yang pertama yang kita lakukan dalam proses yang ikhtiar yang kita lakukan, di dalam proses menuju kepada husnul khatimah itu apa? Pastikan betul. Ya, iman kita. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Walaupun itu trending, walaupun itu viral, walaupun orang sedunia mengatakan itu tidak apa-apa, tetapi ketika kita ngerti bahwasanya di situ ada sebuah perilaku mendatangkan tandingan bagi Allah yang disebut dengan kesyirikan, selesai, harus dijaga. Karena la ilaha illallah yang kemudian kita miliki di atas keimanan, ini akan menjadi sebuah bitokoh, akan menjadi sebuah kartu nanti di pengadilan Allah. Dan bitokoh la ilaha illallah ketika seseorang itu betul-betul beriman, kalau diletakkan di satu timbangan,
maka timbangan la ilaha illallah itu lebih berat, walaupun pembandingnya itu adalah dunia dan seisinya, itu lebih berat la ilaha illallah. Karena keagungan kalimat ini ketika kita lazimi sepanjang hidup. Makanya kemudian kita mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya tidak main-main ketika kita menjumpai apa yang disabdakan oleh, apa yang difirmankan oleh Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu seorang muslim yang berdiri di atas kalimat la ilaha illallah. Imannya harus benar. Dan ini sesuatu yang tidak bisa digadekan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditawar, tapi dilazimi. Bagaimana kemudian kita betul-betul beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang kemudian bisa menjadikan seseorang itu mengakhiri perjalanan hidupnya dengan husnul khatimah, yaitu adalah orang yang sering menyembunyikan amal kebaikan dan amal ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Ya. Allah itu paling senang kalau hamba yang beriman bertransaksi dia kepada Allah, lalu dia sembunyikan transaksi dia, ibadah yang dia lakukan itu dia sembunyikan dari mata manusia. Semakin sedikit manusia yang tahu, semakin sedikit orang yang mengerti tentang apa ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, semakin besar menjadikan seseorang itu akan diberikan anugerah husnul khatimah. Karena Allah akan angkat mereka yang betul-betul mampu merahasiakan amal yang dia kerjakan dan mampu untuk menyembunyikan amalnya. Makanya sampai para ulama terdahulu itu saking mereka punya semangat untuk menyembunyikan amal, sampai kemudian kita menjumpai uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukan dan aib kamu. Kenapa sih para ulama salah, para ulama terdahulu punya semangat yang membara, energi yang tidak pernah ada habisnya untuk menyembunyikan amal? Karena mereka tahu semakin disembunyikan, semakin menjadikan amal itu mendapatkan penghormatan dari Allah. Kenapa? Karena tidak banyak mata yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Makanya bukankah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu akan mendapatkan naungan dari Allah? Bukankah laki-laki yang akan berzina dengan seorang perempuan tidak ada mata yang tahu, kemudian dia tinggalkan perempuan itu karena takut kepada Allah? Di saat orang itu tidak ada yang tahu perbuatan dia mendapatkan naungan dari Allah? Bukankah disebutkan orang yang mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah, menetes air matanya tetapi tidak ada yang tahu tentang tetes air mata dia? Itulah yang dicintai oleh Allah. Jadikanlah kemudian kehidupan kita ini punya gudang, di mana pada gudang itulah kita menyimpan seluruh amal-amal yang kita lakukan. Dan tidak perlu kemudian kita ekspos apa yang kita kerjakan, hatta kepada orang yang terdekat kita sekalipun. Semakin engkau pandai untuk menyembunyikan amal yang kamu lakukan, semakin pandai kamu menyembunyikan ibadah yang telah kamu kerjakan, maka nilai pahala yang kamu dapatkan dari sisi Allah itu semakin besar dan semakin mahal di sisi Allah. Kayak barang limited edition. Kalau ada Vespa, ada mobil limited edition, harganya mahal. Kenapa kok mahal? Karena diproduksinya tidak banyak. Dan tidak banyak orang memiliki supaya tidak terlalu pasaran produk itu. Yang memiliki hanya 17, yang memiliki hanya 100, yang memiliki hanya 300 di Indonesia misalkan. Maka dia tidak menjadi pasaran. Akhirnya mahal. Sama ketika amal itu eksklusif dan tidak menjadi pasaran, ketika tidak perlu banyak orang tahu. Itulah salah satu perkara yang menjadikan orang husnul khatimah. Merahasiakan amal ibadah. Tidak perlu kita menceritakan amal ibadah orang lain. Ustaz, kalau saya ceritakan supaya orang nyontoh, silahkan. Kalau memang kamu merasa kuat. Para ulama terdahulu mereka sadar kok bahwasanya mereka itu berat untuk memperlihatkan amal, untuk menjaga niat, maka mereka sembunyikan. Riya itu tipis sekali. Riya itu bagikan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, yang mana kita tidak merasa. Dan kita harus ingat sebuah kata-kata. Kalaulah setiap manusia tahu betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia ketika dia mati. Ya, karena
Kita ini kalau mati itu manusia itu paling cepat melupakan kita. 1 hari 2 hari dia merasa kehilangan, tapi setelah itu dia melanjutkan kembali perjalanan hidupnya dengan banyak masalah. Kalaulah setiap manusia itu tahu dan sadar betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia, dia tidak akan habis-habisan untuk mempertontonkan amal hanya untuk mendapatkan tepuk tangan manusia. Sembunyikan amal. Menyembunyikan amal itu salah satu di antara hal indah untuk mendapatkan husnul khotimah. Ini ada sebuah kisah nyata. Ada satu keluarga. Lalu harus memindahkan kuburan. Harus memindahkan kuburan. Yaitu keluarga mereka. Setelah meninggal 18 tahun. Ketika sedang digali kuburan itu untuk dipindahkan. Betapa kagetnya keluarga yang ditinggalkan ternyata masih utuh. Kain kafan itu seakan-akan baru meninggal seminggu. Kagetlah keluarga itu. Ketika di tengah kekagetan mereka mengurus perpindahan, ketika mereka menjumpai masih utuh, terus kemudian kain kafannya seakan-akan baru meninggal seminggu, datanglah orang menjaga kuburan yang tahu ketika kuburan itu akan dipindah. Maka orang ini berkata, "Bapak keluarganya ya?" "Iya Pak, kami keluarganya." "Iya nih, pemilik kuburan ini saya sangka keluarganya banyak sekali. Karena setelah sepeninggal dia, selalu ada orang yang datang. Dan berbeda-beda orang yang datang. Lalu saya tanya, kalian ini siapa?" "Kami adalah keluarganya Pak yang sering dibantu." Jadi ternyata tanpa diketahui oleh keluarga intinya, ternyata bapak ini tuh sering bantu orang. Tapi dia sembunyikan. Disembunyikan. Sampai saya tuh ngerasa banyak betul yang dibantu ya. Karena banyak keluarga yang datang gitu. Padahal setelah saya ngelihat kalian hadir di sini, malah keluarga-keluarga yang pernah datang ke kuburan ini malah nggak ada di sini. Karena mereka nggak ngerti tentang rencana perpindahan kuburan itu. Jadi ternyata itu adalah orang-orang yang dibantu sama beliau. Disembunyikan sampai keluarga intinya nggak ngerti tentang perbuatan sang bapak. Dan baru dibuka oleh Allah setelah beberapa tahun, barulah kemudian dilihatkan bagaimana amal kebaikan yang telah dikerjakan. Orang kalau punya gudang rahasia, dia sembunyikan di situ. Maka Allah akan membayar mahal setiap ibadah itu. Karena dia limited edition. Jangan jadikan amal kita tuh kayak pasar. Kayak pasar, murahan. Setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa tahu, setiap orang bisa komentar. Ya kalau hati kita kuat. Hati kita itu kan lebih rapuh daripada segelas kaca yang mudah untuk pecah berantakan. Kalau kita paham bahwasanya hati kita ini selemah kaca, ya jangan kita pernah ngambil risiko untuk kemudian memperlihatkan amal ibadah kita kepada banyak orang. Cukuplah kamu bangun itu gudang-gudang rahasia. Siapapun tidak perlu tahu, bahkan orang terdekat kalau kamu berhasil untuk menipu dalam tanda kutip, menipu mata mereka. Kamu berhasil menipu mata mereka sampai mereka tidak tahu apa yang kamu sedang lakukan. Berarti itu mahal dihargai oleh Allah. Ya. Daud bin Hindun puasa sunnah bertahun-tahun, tapi berhasil menipu dalam tanda kutip keluarganya ketika keluarganya tidak tahu kalau Daud bin Hindun itu berpuasa. Lu sampai keluarga intinya tidak tahu kalau beliau itu berpuasa bertahun-tahun. Uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atik. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana engkau menutup amal keburukanmu. Karena disitulah berkahnya kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Biarlah amal kita terkubur bersama dengan terkuburnya tanah ketika kemudian menimbun kita. Sudah, disitulah kemudian yang terindah. Tidak usah kemudian amal kita itu dikenang orang, kemudian ditepuk tangan, tidak perlu. Terlalu berat rasa yang harus dijaga ketika kemudian kita harus kemudian mengambil sebuah konsekuensi untuk menjaga hati kita dari serangan-serangan pujian yang terus datang dan bisa serangan itu membobol pertahanan hati kita. Karena pujian itu serangan. Pujian itu serangan. Makanya di dalam Islam itu kenapa kita dimakruhkan untuk memuji? Karena pada dasarnya pujian itu serangan yang bisa membobol pertahanan kehidupan kita. Tutup. Punya rahasia. Tidak perlu kamu sampaikan ke banyak orang. Orang itu sesenang apapun sama antum.
Kalau antum meninggal, berapa lama dia akan ingat sama antum? 2-3 hari dia akan melanjutkan kehidupan. Kalaulah setiap manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia yang lain, dia tidak akan bertaruh habis-habisan untuk mendapatkan tepuk tangan dan sorak gembira dari manusia. Itu yang kita harus kerjakan. Yang kedua. Yang ketiga, apa sih yang perkara yang bisa mendapatkan husnul khatimah? Berprasangkalah yang baik. Husnudzon kepada banyak orang. Karena husnudzon itu bagian dari akhlak. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, siapapun yang ingin untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, maka dia hendaknya husnudzon sama Allah. Husnudzon kepada manusia. Husnudzon kepada Allah penting. Bahwasanya tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali itu takdir Allah yang terbaik. Dan husnudzon kepada manusia itu penting supaya tidak menjadikan hati kita jumawa dan sombong dengan apa yang sudah kita capai. Katakan orang lain itu lebih baik daripada kita. Makanya ikutilah apa yang kemudian disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan, kalau saya melihat orang yang lebih tua, saya katakan huwa khairum minni. Dia lebih baik daripada saya. Karena apa? Karena sabaqoni bil ma'asi. Sabaqoni bil hasanat. Karena dia mendahului saya dengan melakukan kebaikan. Kalau saya, kata Hasan Al-Basri, menjumpai orang yang lebih muda daripada saya katakan yang lebih muda itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Sabaqtuhu bil ma'asi. Saya mendahului dia untuk berbuat kemaksiatan. Lihatlah orang itu kacamatanya yang bening, betul. Kalaupun engkau tidak mampu sholat duha, kalau kamu tidak bisa untuk dzikir pagi, kalau kamu tidak bisa untuk sholat ba'diyah, kalau kamu tidak bisa puasa sunnah, karena kamu merasa berat dengan semua yang kamu lakukan itu, setidaknya kamu punya tabungan yang bernama husnudzon kepada setiap manusia yang kamu jumpai pada hari itu. Yang parah itu apa? Sudah sholat duha tidak bisa, dzikir pagi tidak mampu, sholat ba'diyah berat, sudah gitu hatinya kotor ketika memandang orang. Terus apa yang tersisa dari kehidupan kita menjadi manusia yang beriman? Kalau hanya hati untuk berprasangka saja kita tidak mampu. Makanya kalau tiba-tiba kita duduk, kok saya nggak sholat duha ya, hari ini nggak baca tilawah, kok kemudian ba'diyahnya berat. Kalau memang kita susah melakukan ibadah-ibadah sunnah, setidaknya hatimu yang dijadikan untuk bersedekah kepada orang, setiap kita berikan prasangka yang baik kepada mereka. Husnudzon, kata Imam Syafi'i. Husnudzon itu merupakan perkara yang tampaknya remeh, tapi dia nggak pernah remeh di hadapan Allah. Husnudzon sama Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti itu turun dari zat yang maha hakim, yang maha bijaksana. Husnudzon kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu tabungan. Kalau tabunganmu cukup dengan banyak husnudzon, engkau akan dianugerahi oleh Allah dengan husnul khatimah. Kadang-kadang kita melihat ada orang kok tampaknya biasa gitu. Ada orang kok tampaknya biasa, tapi kenapa kok meninggalnya husnul khatimah? Mungkin hatinya bersih. Saya tuh pernah, Pak, Ibu, ya, menjumpai di sebuah tayangan YouTube, tayangan CCTV di YouTube. Ada tayangan TV, ada bapak-bapak masuk ke sebuah masjid, terekam itu. Orang tampaknya itu penampilannya biasa. Penampilannya itu kayak biasa. Terus ketika sholat, dia masuk ke shaf yang kedua, bukan shaf yang pertama. Kemudian sholat, tampaknya itu biasa banget. Biasa banget tampaknya itu. Tapi Masya Allah, ketika kemudian dia sholat, lalu pada rakaat yang kedua sujud dia. Sujud itu menjadi sujud terakhir yang dia tidak pernah bangkit dari sujudnya. Meninggal dunia. Padahal secara penampakan itu biasa banget. Nggak pakai jubah, nggak pakai gamis, jenggotnya juga nggak panjang. Biasa, penampilan itu kayak orang biasa. Tapi meninggal ketika sujud. Mau kita ragukan meninggal ketika sujud? Kan kita nggak bisa ngeraguin lagi meninggal ketika sujud. Maka kemudian yang terjadi, yang kemudian saya lihat itu apa? Kenapa ada orang yang kadang-kadang tampaknya amalannya biasa, tapi meninggalnya husnul khatimah? Karena dia mungkin memiliki hati yang bersih dibandingkan orang yang banyak beribadah, tapi hatinya kotor. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Yang ketiga, berprasangka yang baik. Yang keempat, perkara yang bisa meraih husnul khatimah adalah memperbanyak istighfar dan tobat sebelum ajal itu tiba. Sebagaimana perkataan dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala.
Kalau kamu tidak bisa berlomba-lomba dengan ahli ibadah, dengan ketaatannya, maka berlomba-lombalah dengan mereka dengan taubat dan istighfarmu setiap saatnya. Bertaubat dan istighfar itu ibarat deterjen yang membersihkan dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Makanya doanya orang kalau sudah di atas 40, mari kita lihat pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya tobat ya Allah. Saya tobat kepada Engkau. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya itu pasrah kepada Engkau. Orang yang beruntung adalah orang yang memaksa hatinya kembali sama Allah. Sebelum kembalinya jasad dan fisiknya yang dia miliki. Ya. Sebelum kembalinya jasad dan fisiknya yang dia miliki. Yang kelima, yang bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu memaksa amal-amal yang kita lakukan secara konsisten. Bapak dan Ibu, santri dan santriwati, Allah itu membagikan amal kepada kita, kemudahan untuk beramal sebagaimana Allah membagi rezeki. Kata Imam Malik, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat, ada yang dimudahkan puasa, ada yang dimudahkan sedekah, beda-beda. Mari kita mengambil pelajaran dari perkataan Imam Malik. Apapun yang Allah mudahkan untukmu dari satu amal, maka lazimi amal yang Allah mudahkan. Saya dimudahkan sholat tahajud, Ustaz. Walaupun saya kalau puasa sunnah, susah banget saya itu. Tidak apa-apa. Lazimi sholat tahajud. Kalau saya itu sholat tahajudnya susah, Ustaz. Bangun tengah malam susah. Tapi kalau saya puasa sunnah gampang. Lazimi puasa sunnah. Saya itu kalau kemudian sholat tahajud, puasa susah. Tapi kalau sedekah saya itu gampang. Lazimi apa yang Allah mudahkan. Terus kerjakan. Karena bisa jadi dari pintu itulah kamu nanti dipanggil oleh pintu surga. Dan dari amal itulah kamu akan dimatikan. Man asya ala syai' mat ala syai'. Siapapun yang hidup atas segala sesuatu yang dia biasakan, pada sesuatu yang dia biasakan itulah nanti dia akan dimatikan dan diwafatkan oleh Allah. Lalu apa yang Allah mudahkan kepada kita? Apa yang Allah mudahkan? Ada di antara mungkin santri dan santriwati, ada di antara bapak ibu yang menjawab, saya dimudahkan tahajud. Sudah lazimi aja tahajud. Moga-moga engkau dimatikan pada pintu itu, dan moga-moga pada pintu surga sholat itulah kamu akan dipanggil. Karena manusia diwafatkan sebagaimana apa yang dia cintai dan dia kerjakan secara konsisten. Utsman bin Affan diwafatkan ketika baca Quran, karena memang Utsman bin Affan itu terkenal sebagai sahabat yang paling banyak baca Quran. Bahkan beliau menghatamkan satu rakaat itu menghatamkan satu Quran. Sampai istrinya ketika Utsman bin Affan itu dibunuh, sampai istrinya menjerit, apakah kamu telah tega membunuh seseorang yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat? Itu sahabat Utsman. Makanya beliau dibunuh ketika sedang membaca Quran. Umar bin Khattab dibunuh ketika sholat, karena beliau mengatakan salah satu perkara yang paling beliau cintai di atas muka bumi ini, dan beliau lebih memilih mati daripada tidak ada itu, yaitu salah satunya sujud kepada Allah. Pada waktu dia sholatlah kemudian dia dibunuh. Manusia itu dimudahkan oleh Allah macam-macam. Ada yang dimudahkan untuk sedekah, ada yang dimudahkan baca Quran, ada yang dimudahkan untuk sholat, ada yang dimudahkan membantu orang. Apapun itu, kemudahan amal yang sudah Allah berikan kepada kita, ketika Allah memudahkan kita sebagaimana memudahkan rezeki, ambil, lazimi, konsisten. Maka pada perkara itu enggak akan dimatikan. Yang keenam, yaitu berdoa. Makanya sampai Syekh bin Bas mengatakan, jangan pernah la yakhlu minas sujud. Jangan sampai sujudmu itu kosong dari 3 permintaan. Mintalah kepada Allah supaya diampuni dosamu. Mintalah kepada Allah husnul khatimah, dan mintalah kepada Allah istiqomah. La yakhlu minas sujud fi salasati asya. Jangan sampai sujud kosong dari 3. Minta diampuni, husnul khatimah, istiqomah. Karena itulah yang akan menjadikan seseorang dipantaskan untuk mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan pemanis pada ujung kematian kita.
jagalah keimanan, sembunyikanlah amal perbuatan yang kita lakukan, berbaik sangkalah kita kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap saatnya, dan berprasangka kepada manusia. Lalu kemudian banyaklah kita bertobat kepada Allah. Karena kalau kita tidak mampu mendahului ahlu ta'ah dengan ibadah, maka dahulilah, kejarlah mereka dengan taubat dan istighfar kita. Kemudian paksakanlah kita untuk melakukan satu amal yang Allah sudah mudahkan untuk kita, tutup dengan doa mustajab di waktu-waktu prime time kita berdoa sesering mungkin. Karena orang yang paling banyak mengetuk pintu adalah orang yang paling banyak dibukakan pintunya untuk dia. Dan orang yang paling banyak meminta kepada Allah ibarat mengetuk pintu adalah orang yang paling besar kemungkinan dibukakan pintu itu.